Coba bayangkan kamu adalah pemanah terbaik di dunia. Kamu punya segalanya, ketampanan, garis keturunan dewa, pelatih paling elit di seluruh kerajaan, dan ya, status sebagai anak emas. Bisa dibilang posisi yang sangat nyaman ya. Nyaman banget. Tapi suatu hari saat kamu lagi berburu di hutan, kamu melihat seorang pemuda kampung. Pakaiannya compang-camping, dia berlatih memanah sendirian. Dan saat kamu memperhatikannya, Ternyata tembakannya lebih presisi. nah itu dia. Dia jauh lebih hebat dari kamu. Tekniknya mematikan. Pertanyaannya, apa yang kamu lakukan? Sebagai ksatria sejati, apakah kamu bakal jabat tangannya dan berlatih lebih keras? Secara teori sih seharusnya begitu. Tapi tokoh utama kita hari ini yang sering disimbolkan sebagai cahaya kebenaran malah milih jalan lain. Dia berlari ke gurunya, protes keras dan akhirnya membiarkan sang guru memotong ibu jari pemuda malang itu. Semua ini cuma agar posisinya sebagai nomor 1 tidak tergeser. Sebuah insiden yang langsung menghancurkan ilusi kita tentang kesucian seorang pahlawan kan? Teks-teks kuno itu ternyata memang tidak pernah berniat menyajikan karakter yang steril dari dosa. Benar banget. Nah, selamat datang di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita bakal membedah tumpukan sumber yang luar biasa kompleks. Ada catatan dari Ensiklopedia Sejarah Dunia, literatur pewayangan Jawa, termasuk naskah Kakawin Sudamala, dan analisis filosofis dari epik Mahabharata. Tumpukan sumber yang sangat padat. Sangat padat. Dan misi kita kali ini bukan cuma buat ngulang dongeng pengantar tidur tentang Arjuna si kesatria sempurna. Kita di sini untuk membongkar anatomi kontradiksinya. Membedah lapisan-lapisan karakternya. Tepat. Kita akan menelusuri bagaimana mitologi India kuno dan filosofi Jawa merajut karakter yang kejam, tapi juga welas asih, materialistis sekaligus sangat spiritual. Dan kenapa kelemahan fatalnya lah yang bikin dia relevan sampai detik ini. Oke, mari kita bedah hal ini. Mari kita mulai dari awal. Ya, nama Arjuna itu sendiri berarti bersinar atau perak. Dia selalu dikonstruksikan sebagai representasi aspek terbaik manusia. Kemauan, kecerdasan, keadilan. Tapi insiden Ekalaya tadi, itu kan murni digerakkan oleh rasa insecure ya? Sangat insecure. Yang sangat memukau di sini adalah bagaimana privilege Arjuna ini sudah ibaratnya menembus batas DNA. Dan itu menciptakan beban psikologis yang luar biasa besar. Maksudnya beban karena dia anak dewa gitu? Betul. Dia itu titisan langsung Dewa Petir Indra. Bahkan di literatur pewayangan Jawa, dideskripsikan sukmanya saat lahir itu berwujud cahaya murni, namanya Wiji Mulya. Cahaya ini, saking menyilaukannya, bidadari kayangan aja sampai terpikat. Wow, dari bayi udah tebar pesona ya? Begitulah. Sejak tarikan napas pertamanya, semesta udah ngasih tahu dia itu pusat tata surya. Dia dilatih oleh Resi Drona, difasilitasi senjata mistis, hidup di dalam gelembung eksklusif, di mana dia selalu dibilang yang terbaik. Kayak Nepo Baby zaman kuno lah ya, privilege-nya nggak main-main. Tapi tunggu dulu, kalau dia emang pahlawan pembela kebenaran, gimana kita bisa menjustifikasi insiden Ekalaya tadi? Maksudku, Ekalaya itu kan cuma belajar otodidak pakai patung tanah liatnya Drona. Karena gelembung eksklusivitas Arjuna itu terancam, ego yang dipupuk sejak lahir, tiba-tiba hancur berantakan melihat orang luar bisa melampauinya. Reaksinya itu loh yang kekanak-kanakan banget. Dia nggak nantang Ekalaya duel secara jantan, dia malah pakai pengaruh politiknya merengek ke Drona. Kayak, guru kan udah janji nggak ada yang boleh lebih jago dari aku. Dan mekanismenya sangat kejam kan? Drona juga terjebak politik istana. Jadi dia menuntut daksina atau bayaran guru ke Ekalaya. Bayarannya berupa ibu jari tangan kanan, dan yang bikin merinding di pewayangan Jawa detailnya tuh jadi horor banget. Ibu jari Ekalaya yang ada cincin mustika ampalnya itu dipotong terus ditempelkan ke tangan Arjuna. Makanya dia dibilang punya 6 jari atau siwil. Benar. Ini simbolisme yang kuat. Ini membuktikan bahwa keberhasilan Arjuna memonopoli kehebatan itu bukan murni hasil kerja keras, tapi hasil penindasan struktural. Iya, menindas orang yang nggak punya backing politik. Tepat. Dan yang luar biasa, sumber aslinya nggak berusaha menutupi keburukan ini. Kisah ini sengaja diletakkan di awal untuk nunjukin kalau dia digerakkan oleh keangkuhan,
obsesi pada reputasi pribadi. Mengutamakan ego di atas keadilan. Iya, dia rela melakukan hal abu-abu demi gelar yang terbaik. Justru disinilah daya tariknya. Pahlawan yang menarik itu yang memulai dari noda hitam. Evolusi ego ini ternyata merembet ke hal lain. Ambisi buat mendominasi ini berubah jadi kebutuhan buat penguasaan sosial. Ini bawa kita ke rekam jejak asmaranya. Dia kan dijuluki lanangin jagat atau laki-laki sejati. Julukan yang sangat legendaris. Banget. Kalau kita lihat dari sumber-sumber ini, jumlah istrinya bikin geleng-geleng kepala. Ada yang bilang 15, ada teks yang nyebut lebih dari 40. Sumatra, Sri Kandi, Larasati, terus ada skandal perselingkuhan sama Banawati juga. Istri dari musuh bebuyutannya sendiri, Duryodhana. Nah iya, ini kan paradoks besar. Di satu sisi dia kesatria penegak keadilan. Tapi di sisi lain, tingkahnya kayak rockstar pujaan dunia yang ngumpulin istri kayak ngumpulin trofi. Kok bisa sosok spiritual punya kelakuan yang didorong hawa nafsu sedalam ini? Ini sering disalahpahami. Itu asumsi dari kacamata modern kita yang suka misahin duniawi sama spiritual secara biner. Padahal di sosiologi Jawa kuno, pernikahan itu jarang urusan romansa murni. Oh, jadi lebih ke taktik gitu? Benar, itu adalah teknologi politik. Mekanisme aliansi darah. Arjuna nggak sekedar mengumpulkan perempuan. Secara strategis, Dalang menempatkan Arjuna sebagai benang yang menjahit struktur sosial yang terpecah. Dia menikahi putri raja, bidadari, anak pertapa. Biar semua golongan merasa terwakili. Persis. Dengan begitu, Arjuna mengikat loyalitas mereka ke poros Pandawa. Dia dirancang sebagai sosok yang diterima oleh dan menerima seluruh golongan masyarakat. Jadi ini soal stabilitas geopolitik lewat jaringan kekerabatan ya. Masuk akal sih. Karena pria yang sama ini, yang dikelilingi puluhan istri di istana, tiba-tiba bisa ngilang ke pegunungan buat retret sunyi. Di sini bagian yang sangat menarik loh. Dia naik ke Gunung Indrakila, buang semua gelar, dan bertapa sebagai begawan Ciptaning. Atau Mintaraga, nama lainnya. Iya, Mintaraga. Terus pas dia bertapa, Dewa ngirim 7 bidadari paling cantik buat menggoda. Dan dia nggak goyah sama sekali. Gimana caranya orang yang super materialistis tadi bisa tiba-tiba punya pikiran yang sevakum itu? Karena dalam filosofi mereka, puncak spiritualitas itu bukan lari dari dunia, tapi berpartisipasi penuh tanpa terikat. Tapa Brata di Indrakila itu proses kalibrasi pikiran. Dia harus siap menghadapi Prabu Niwatakaca. Raksasa yang super kuat itu ya? Iya, raksasa yang mengancam kayangan. Dewa tahu, cuma manusia dengan pengendalian diri absolut yang bisa menang. Kekuatan fisik aja nggak cukup. Bener banget, pas lawan Niwatakaca, Arjuna tuh nggak cuma ngandelin panah doang. Raksasa ini kan kebal, jadi Arjuna butuh kolaborasi. Dia kerjasama dengan bidadari Dewi Supraba buat mancing si raksasa supaya sombong dan ngebocorin kelemahannya. Titik lemah di pangkal lidahnya. Nah, baru setelah dapat intel itu, Arjuna nembak panah Pasopati ke mulutnya. Kekuatan Pasopati aja nggak bakal guna kalau nggak ada taktik, kebijaksanaan, dan bantuan Supraba. Dan keseimbangan itulah inti dari Arjuna. Dia menguasai pesona duniawi, tapi punya keteguhan spiritual setajam pedang. Dia menaklukkan monster dengan pengetahuan, tapi ujian terbesarnya justru datang dari moralitasnya sendiri. Menaklukkan monster fisik itu gampang, moralitas itu yang susah. Kebanggaannya atas reputasi kehormatannya itu kadang lebih bahaya dari kelicikan. Betul, sikap keras kepalanya itu fatal. Contohnya pas dia milih dihukum buang 1 tahun penuh. Konteksnya kan ada aturan, nggak boleh masuk kamar pas Drupadi lagi berduaan sama salah satu Pandawa. Hukumannya pengasingan. Terus ada warga yang sapinya dicuri. Arjuna mau nolong, tapi panahnya ketinggalan di kamar Drupadi yang lagi sama Yudhistira. Sebuah dilema moral yang klasik. Iya, dan Arjuna milih nerobos masuk, ngambil panah, nolong warga, lalu dia nuntut dihukum buang. Yudhistira sama Drupadi udah bilang, udahlah nggak apa-apa, niatnya kan baik. Tapi dia keras kepala. Dia rela ninggalin kewajiban negara cuma demi citra kesatria yang nggak pernah ingkar janji. Dalam kasus ini, obsesinya pada integritas berubah jadi keegoisan terselubung. Dia mengutamakan rekam jejak pribadinya di atas logika pragmatis keluarganya. Hal ini ditambah kutukan dari Dewi Urvashi nantinya, itu semua proses pendisiplinan kosmis. Oh, wow. Kutukan Urvashi ini ironis banget. Urvashi nawarin cinta, tapi Arjuna nolak karena dia menghormati Urvashi sebagai leluhur.
Urvasi marah besar dong, merasa terhina. Terus Arjuna si lananeng jagat ini dikutuk jadi banci atau kasim. Kutukan yang menyerang langsung identitas maskulinnya. Parah banget. Dan itu kejadiannya pas tahun ke-13 masa penyamaran. Kesatria paling mematikan harus nyamar jadi Kendri Wrehatnala, ngajar tarik ke perempuan di Wirata A, tangannya yang biasa bunuh raksasa, malah harus ngajarin gerakan gemulai. Pukulan telak buat egonya. Tapi semua penghancuran ego ini memang sengaja disiapkan, bermuara ke momen paling krusial di literatur timur, yaitu Medan Perang Kurukshetra. Medan Perang Kurukshetra. Bayangkan, kamu ada di posisi Arjuna. Keretamu yang dikemudikan Sri Krishna maju ke tengah-tengah dua pasukan raksasa. Suasana yang sangat mencekam pastinya. Debu mengepul, suara trompet kerang di mana-mana. Kamu udah latihan seumur hidup buat momen penentuan ini. Tapi pas kamu lihat garis depan musuh, kamu nggak ngelihat monster. Kamu lihat paman-pamanmu, kakek yang ngemong kamu pas kecil, Resi Drona yang kamu sayangi. Musuhnya adalah darah dagingnya sendiri. Tiba-tiba busur Gandiva jatuh dari tangan. Lutut gemetar. Kamu bilang ke Krishna, aku nggak mau bertarung. Ini empati yang sangat manusiawi, kan? Gimana caranya Krishna ngebalik rasa empati ini jadi alasan buat memulai perang paling berdarah? Disinilah letak jeniusnya Bhagavad Gita. Krishna nggak cuma menenangkan Arjuna, Krishna membongkar total pemahaman Arjuna tentang realitas. Empati Arjuna saat itu dianggap berasal dari ilusi atau maya. Karena dia cuma melihat tubuh fisik keluarganya. Betul. Krishna menjelaskan bahwa raga ini ibarat pakaian yang bakal usang. Tapi jiwa atau Atman itu abadi. Jiwa nggak bisa dipotong pedang atau dibakar api. Jadi fokusnya digeser dari tragedi kematian fisik ke kelangsungan jiwa. Tepat. Lalu Krishna mengenalkan dharma, kewajiban kosmis, versus karma. Arjuna itu kesatria. Tugasnya menegakkan tatanan alam semesta dari korupsi faksi Kurawa. Kalau dia mundur karena ikatan emosional, ketidakadilan akan merajalela. Dia harus mempraktikkan nishkama karma itu ya? Seni bertindak tanpa pamrih? Iya, dia harus bertarung bukan karena benci, bukan demi tahta, tapi murni karena itu tugas yang benar. Dia harus melepaskan tindakannya dari hasil akhirnya. Seni melepaskan hasil. Kalau dipikir-pikir, kita di zaman sekarang sering banget ngalamin kelumpuhan kayak Arjuna di kereta itu. Kita tahu apa yang benar, tapi kita gemetar mikirin konsekuensinya. Takut dihujat, takut reputasi hancur. Di Jawa, keraguan Arjuna ini sering dibaca sebagai kritik untuk para cendekiawan. Orang berilmu tinggi itu sering lumpuh karena kebanyakan mikir, nimbang terlalu banyak variabel, sampai akhirnya nggak ngapa-ngapain pas ada ketidakadilan. Dialog sama Krishna ini yang nyalain lagi mesin tindakannya. Luar biasa. Nah, buat paham kenapa pahlawan penuh keraguan kayak Arjuna ini malah jadi tokoh utama, kita harus bandingin dia sama saudara kembarnya sendiri, Sadewa. Sadewa, kutub yang sangat berlawanan. Sadewa ini secara fisik paling mudah tapi pengetahuannya absolut. Ilmunya mengalahkan Wrehaspati, guru para dewa. Dia punya cheat code alam semesta. Dia bisa lihat masa depan dengan jernih. Dia tahu siapa yang bakal mati besok. Tapi kutukannya sangat mengerikan. Kalau dia ngebocorin satu kata aja tentang masa depan, kepalanya bakal terbelah dua. Tragis banget, pas nyamar aja dia cuma jadi gembala sapi, tantri pala. Walau di Kakawin sudah malah, dia punya peran spiritual penting buat meruat kutukan, tapi narasinya selalu di pinggiran secara logika kan, orang yang tahu masa depan harusnya jadi sentral. Kenapa sejarah lebih milih Arjuna yang penuh salah dan keraguan? Hal ini memunculkan satu pertanyaan penting tentang apa artinya menjadi manusia. Sadewa itu hidup di alam determinisme yang kaku. Dia tahu penderitaan akan datang tapi nggak bisa mencegahnya. Dia pasif. Ibaratnya Sadewa tuh lagi nonton film yang dia tahu endingnya tragis tapi cuma bisa duduk diam. Tepat sekali. Sementara Arjuna mencerminkan kita, audiensnya. Dia buta masa depan. Arjuna tuh kayak lagi megang controller video game dengan mata tertutup. Dia nabrak tembok, salah jalan, nangis frustrasi, tapi dialah yang menekan tombol buat maju. Kita lebih connect sama pemain yang babak belur di arena daripada penonton pasif. Penderitaan Arjuna itu definisi nyata tentang jadi manusia. Kemanusiaan kita kan nggak diukur dari seberapa tahu kita soal masa depan, tapi dari keberanian mengambil keputusan di tengah ketidaktahuan kita.
Bener banget. Wah, eksplorasi kita hari ini ngebongkar banyak hal. Dari cahaya Wiji Mulia, ego yang memotong jari Ekalaya, manipulasi politik lewat pernikahan, pertapaan ekstrim, sampai momen dia hancur di kereta perang dan diselamatkan oleh filosofi Krishna. Dan kalau kita lihat akhir perjalanannya, itu ditutup dengan sangat kontemplatif. Setelah perang usai, dia capai dominasi duniawi lewat upacara sesaji Aswamedha. Upacara pengorbanan kuda raksasa buat ngeklaim kekuasaan absolut. Betul. Dia buktikan pada dunia bahwa dia tak tertandingi. Tapi ironisnya, setelah itu, dia malah meninggalkannya begitu saja. Dia lepas tahta, jalan nembus dinginnya Himalaya, nggak noleh ke belakang sampai mencapai moksa. Siklusnya sempurna. Ya, dan dari semua lapisan ini, ada satu pemikiran yang layak direnungkan. Kelemahan terbesar Arjuna di masa muda adalah obsesinya untuk selalu tampil sempurna dan terhormat di mata publik. Dia takut terlihat salah. Iya, sangat relevan sama zaman sekarang yang serba haus validasi publik. Betul, jadi di dunia modern kita yang dikendalikan oleh reputasi digital ini, mungkinkah definisi kepahlawanan sejati sudah bergeser? Untuk menjalankan kewajiban yang lebih besar, mungkinkah pahlawan masa kini justru mereka yang berani kehilangan reputasinya? Mungkinkah tindakan paling heroik saat ini adalah keberanian untuk terlihat salah atau bahkan rela dicap penjahat oleh orang lain demi sebuah kebenaran esensial? Pertanyaan yang sangat tajam ya, menantang kita buat mikir seberapa berani kita ngebiarin citra diri kita hancur demi hal yang benar. Terima kasih ya buat kamu yang udah nemenin sesi kita kali ini, menyelami kedalaman literatur kuno dan membongkar anatomi karakter pahlawan yang ternyata sama rapuhnya kayak kita. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya, di mana kita bakal bongkar lagi tumpukan sumber, menantang asumsi dan mungkin nemuin sisi diri kita sendiri di dalamnya.